Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan saya Auliananda Eriko dan rekan saya Halimatul Farida. Pada hari ini kami akan mempresentasikan penggalangan dana yaitu proses, sumber, dan penggunaannya. Materi pertama yaitu Halimatul Farida. Pada Halimatul dipersilakan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Penggalangan dana merupakan proses penting dalam mendukung kegiatan, program, atau keberlangsungan sebuah organisasi. Proses ini melibatkan upaya sistematis untuk memperoleh dana dan berbagai sumber, baik baik internal maupun eksternal. Dana yang terkumpul perlu dikelola dengan baik agar penggunanya tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat optimal. Pemahaman tentang proses, sumber, dan penggunaan dana sangat penting untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program. Next. Sumber pengumpulan dana. Proses pengumpulan dana. Tahapannya dimulai dari identifikasi kebutuhan dana, menyusun strategi pengenalan, menentukan target donatur dan investor, melaksanakan kegiatan sehingga melakukan evaluasi hasil. Evaluasi ini penting agar kita tahu apakah cara yang digunakan sudah efektif dan transparan. Kemudian, yang pertama itu identifikasi kebutuhan dana, menentukan jumlah dan tujuan penggunaan. Yang kedua, menyusun strategi, memilih cara penggalangan dana, sponsor, dan lain-lain. Yang ketiga, menentukan target. Siapa yang menjadi calon donatur dan investor. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Menjalankan metode penggalangan dana. Yang terakhir yaitu evaluasi hasil. Menilai efektivitas dan transparansi proses. Next. Sumber pengumpulan dana. Sumber dana biasa berasal dari eksternal, misalnya donatur, individu, sponsor, atau CSR perusahaan. Hibah dari lembaga, crowdfunding online, sehingga pinjaman dari lembaga keuangan. Sementara itu, di sisi internal, organisasi bisa mengandalkan iuran anggota, simpanan, ataupun usaha mandiri. Next. Selanjutnya itu penggunaan dana. Dana yang terkumpul harus dialokasikan sesuai tujuan awal penggalangan, seperti mendukung operasional kegiatan, membiayai pengembangan jangka panjang, atau menjadi dana cadangan darurat. Semua penggunaan dana ini harus disajikan dalam laporan sebagai bentuk transparansi. Agar lebih tepat guna, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu melakukan analisis kebutuhan, menetapkan prioritas sesuai urgensi, melaraskan dengan visi dan misi organisasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam penggunaannya, tentu harus ada pertimbangan seperti efisiensi untuk mengurangi pemborosan, efektivitas agar tujuan tercapai, transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk penangguhjawaban, serta keberlanjutan untuk mendukung jangka panjang. Selain itu, dana yang terkumpul juga bisa digunakan secara alternatif, misalnya dialihkan ke program darurat, diinvestasikan pada aset produktif, disimpan sebagai cadangan, digunakan untuk diversifikasi,
kegiatan sosial, maupun mendukung pengembangan jangka panjang organisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Halimatul Farida. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai memahami penggunaan dana. Dalam memahami penggunaan dana, kita perlu melakukan analisis kebutuhan secara matang sebelum mengeluarkan dana. Prioritas juga harus ditetapkan agar pengeluaran benar-benar mendukung tujuan utama. Selain itu, penggunaan dana harus selaras dengan visi dan misi organisasi. Monitoring dan evaluasi secara berkala. Ya, itu penting dilakukan untuk memastikan dana digunakan secara tepat sasaran dan tidak menyimpang dari rencana. Selanjutnya, pertimbangan dalam penggunaan dana. Ada beberapa pertimbangan dalam penggunaan dana. Yang pertama yaitu efisiensi, yaitu memastikan dana digunakan tanpa pemborosan. Kedua, efektivitas, agar hasilnya sesuai tujuan. Ketiga, transparansi, di mana semua penggunaan dana bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas. Keempat, akuntabilitas, sehingga setiap pengeluaran bisa diaudit. Dan terakhir adalah keberlanjutan, yaitu penggunaan dana harus mendukung kebutuhan organisasi dalam jangka yang panjang. Penggunaan alternatif dana. Terkadang dana yang terkumpul perlu dialihkan ke pengguna alternatif. Misalnya digunakan untuk program darurat, diinvestasikan ke aset produktif agar menghasilkan tambahan pemasukan atau disimpan sebagai cadangan. Dana juga bisa dialokasikan untuk diversifikasi kegiatan seperti membangun usaha sosial dan diarahkan untuk pengembangan jangka panjang organisasi. Dengan begitu, dana yang ada benar-benar memberi manfaat yang optimal. Jadi kesimpulannya, penggalangan dana adalah proses yang penting yang harus dikelola dengan strategi yang tepat. Sumber dana bisa datang dari internal maupun eksternal, dan penggunaannya harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan, serta berkelanjutan. Dengan pertimbangan yang matang, serta alternatif penggunaan dana yang jelas, organisasi dapat menjaga keberlangsungan program dan menjaga kepercayaan para pendukung. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.